Oke, baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya Satrio Bayu Haji sedang berada di lab pneumatik dan hidrolik yang ada di Politeknik Raja Tunggal bersama dengan rekan saya. Saya Pinanet langsung. Nah, di sini kami sedang berada bersama Mas Nevin Jovanka selaku asisten lab yang ada di Politeknik Raja Tunggal. Nah, berhubung beliau adalah orang asisten lab, maka kita akan bertanya-tanya seputar K3L yang ada di tempat ini. Baik, Mas Kevin, untuk pertanyaan pertama. Boleh. Bagaimana pelaksanaan prosedur K3L yang ada di lab pneumatik dan hidrolik yang ada di sini? Untuk pelaksanaan dari prosedur K3L yang udah kita tahuin atau yang sudah kalian tahu juga bahwa K3L itu terdiri dari kesehatan, keselamatan kerja, dan juga lingkungan. Di mana di lab pneumatik hidrolik ini kita harus memakai yang namanya APD, alat pelindung diri. Nah, untuk alat pelindung diri ini yang sudah saya pakai, di sini ada wear pack, habis itu ada kacamata safety, dan juga ada sepatu safety. Nah, untuk dari semua elemen yang sudah saya pakai ini, yaitu menjadi pemahaman tentang potensi bahaya yang ada di lingkungan laboratorium pneumatik dan hidrolik ini. Ya. Tadi kan kita membahas tentang prosedurnya, Mas. Nah, Ya. sekarang kita bertanya tentang bagaimana seorang pengawas lab atau seorang asisten lab untuk menganalisa potensi bahaya yang ada di tempat ini. Itu kira-kira seperti apa? Mungkin karena saya menjadi asisten lab di pneumatik hidrolik ini, dosen saya telah mengajarkan bahwa kita harus menggunakan yang namanya metode JSA. JSA sendiri itu merupakan Job Safety Analysis. Nah, di mana Job Safety Analysis ini dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dari setiap proses kerja yang kita lakukan. Mungkin itu sih, Mas Satrio. Melanjutkan pertanyaan tadi, Mas. Ya. Kira-kira di sini tuh apa nih potensi dan resiko yang ada di lab pneumatik ini? Untuk potensi dan resiko yang ada di sini itu biasanya potensi bahayanya untuk yang pneumatik yang saya sering melihat yaitu ada tekanan udara yang tinggi, di mana tekanan udara yang tinggi ini akan menyebabkan udaranya mengalir keluar, apalagi kalau misalkan selang dari si pneumatiknya itu tidak terpasang, dia akan mengakibatkan kemana-mana. Nah, untuk menghentikannya itu biasanya dari kita mahasiswa ataupun saya asistennya itu merupakan mengendalikannya dengan cara mengurangi dari temperatur pneumatik atau angin yang telah ada. Itu sih. Habis itu juga yang kedua ada kebocoran udara dari sambungan hidrolik yang tidak sempurna. Jadi ketika ada mahasiswa sedang melakukan praktek hidrolik, itu biasanya ada kebocoran selang, di mana fluida atau cairan oli tersebut mengalir menuju ke bawah. Nah, itu sih biasanya. Kalau untuk pengendaliannya kira-kira gimana, Mas? Untuk pengendaliannya yang biasanya saya lakukan atau mahasiswi lakukan saat di lab itu, yang pertama pemeliharaan alat rutin untuk mencegah kecelakaan. Yang kita tahu kalau misalkan sebelum kita memulai dari praktek pneumatik dan hidrolik, kita pastikan dulu alat-alat yang tersedia ini sudah baik atau belum. Habis itu yang kedua ada penerapan prosedur kerja, di mana di sini kan sudah ada penerapan dari prosedur-prosedur yang ada ya. Nah, kita tuh harus mengetahui dulu arti dari prosedur-prosedur yang ada di sini. Kalau sudah mengerti, baru kita terapkan. Dan yang terakhir itu yang pasti penggunaan APD. Jadi penggunaan APD ini sangat penting bagi kita atau bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mencegah terjadinya ada potensi bahaya yang ada di lab pneumatik hidrolik ini. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Nah, untuk Mas Kevin nih, Ya. saya menyambung pertanyaan dari Mas Pinan. Tadi kan sudah membahas tentang hazard, lalu ada resikonya, lalu ada potensi bahayanya, gimana pengendaliannya. Sekarang saya ingin menanyakan tentang apa saja peraturan atau SOP yang harus dilaksanakan oleh seorang mahasiswa ketika sedang praktek di lab ini. Itu bagaimana, Mas? Oke. Yang udah saya bahas dari awal ya, yang pasti kita harus memakai APD. APD itu sangat penting karena peraturan saat memasuki lab pneumatik hidrolik ini yang pasti kita harus menggunakan APD. Habis itu yang kedua mengikuti instruksi yang diberikan oleh pengawas lab. Jadi di sini kan saya asistennya ya. Ketika saya memberi instruksi kepada mahasiswa dan mahasiswi, otomatis mahasiswa dan mahasiswi tersebut harus mengikuti instruksi yang telah saya berikan. Karena apa? Nanti kalau misalkan tidak diikuti, itu akan terjadi yang namanya potensi bahaya. Habis itu yang ketiga itu menjaga kebersihan dan kerapian di area kerja. Yang kita ketahui kalau misalkan area kerja yang berantakan itu sama sekali atau sama saja menyebabkan potensi bahaya.
dan itu termasuk tindakan melanggar peraturan yang ada di lab pneumatik hidrolik ini. Dan yang ketiga, jika terjadi ada kerusakan pada peraturan tersebut, jika terjadi ada kerusakan ataupun insiden, itu segera melaporkan ke bagian dosen. Kalau misalkan dosen belum menerima laporan ataupun apapun itu, bisa melaporkan menuju saya. Nah, selanjutnya nih, apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perawatan dan pemeliharaan pneumatik dan hidrolik ini? Yang pertama yang harus kita tahu ya, kalau misalkan perawatannya itu ada penjadwalan pemeliharaan rutin untuk pengawasan yang telah ditetapkan oleh lab. Jadi kita tuh harus memeriksa barang-barang dan cek kondisi nih, apakah mesin tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Habis itu yang kedua, ada pengecekan tekanan, kebocoran, dan kebersihan lingkungan sebelum dan setelah digunakan. Jadi ketika mahasiswa dan mahasiswi tersebut sedang praktik ataupun sesudah praktik, dia harus memastikan apakah ada kerusakan atau apapun itu dan menjaga kebersihan yang telah ada. Nah, yang ketiga itu penggantian komponen. Yang udah kita ketahui, kalau misalkan komponen yang mengalami kerusakan itu pasti harus adanya pergantian. Nah, pergantian ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh lab pneumatik dan hidrolik ini. Kalau untuk hidrolik ini kan pakai oli ya atau tidak? Nah, gimana sih pengelolaan limbah dari sistem hidrolik ini yang merupakan kita tahu oli itu kan bisa salah satu limbah B3. Untuk oli kan merupakan limbah B3 ya. Dimana untuk bagian pemeliharaan dari limbah B3 ini yang saya laksanakan ataupun dosen dari Politeknik Gajah Tunggal ini laksanakan dengan cara pertama, siapkan wadah dulu. Wadah ini tuh harus terisi dengan limbah-limbah B3 tersebut. Nah, setelah itu akan ada pengelolaan ini harus membutuhkan perizinan. Dari perizinan tersebut, maka limbah oli tersebut dapat didaur ulang. Jadi limbahnya tuh nggak semacam-macam langsung dibuang saja, tapi ada yang namanya daur ulang dan membutuhkan perizinan. Untuk Mas sendiri kan sebagai pengawas ya, asisten pengawas. Nah, itu punya data untuk kerusakan alat atau data dari insiden-insiden yang terjadi nggak? Kalau saya punya datanya, di mana data tersebut merupakan catatan-catatan kalau misalkan ada insiden seperti kecelakaan ataupun kerusakan. Nah, data tersebut tuh bakal dipakai nantinya oleh saya menjadi bahan evaluasi nih. Jadi ketika data tersebut ada, contohnya misalkan di kasus bulan Januari dapat kecelakaan kerja ataupun kerusakan dari komponen-komponen di sini. Dari saya dan dosen saya nantinya akan mengevaluasi data-data kecelakaan tersebut. Ya. Untuk baik Mas Kevin, saya mungkin akan mengajukan dua pertanyaan terakhir ya Mas Kevin ya. Gimana, masih boleh Mas? Masih boleh. Oke, masih boleh ya. Ya. Untuk pertanyaan dua terakhir Mas, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan apabila terjadi kecelakaan nih pada saat praktik pneumatik maupun praktik hidrolik? Kira-kira itu bagaimana? Langkah jika terjadi kecelakaan, mungkin langkah yang pertama yang pernah saya lakukan yaitu menghentikan seluruh aktivitas saat praktek. Jadi ketika terjadi kecelakaan, otomatis kita harus menghentikan semua area kegiatan yang kita lakukan. Nah, habis itu kita mahasiswa dan mahasiswi harus melaporkan ke bagian staf maupun ke dosen. Dan setelah dilaporkan tersebut akan diberikan atau akan memberikan layanan medis. Jadi ketika si mahasiswa tersebut mengalami kecelakaan kerja, otomatis dari staf pneumatik hidrolik ataupun dosen harus mengabarkan layanan medis nih, karena orang tersebut mengalami kecelakaan. Jadi yang pasti atau yang intinya sih kita harus menghentikan seluruh kegiatan yang sedang kita lakukan. Baik Mas, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, yang mungkin tidak kalah penting tentunya. Kira-kira bagaimana nih pelaksanaan pelatihan K3L bagi mahasiswa dan juga staf yang ada di laboratorium ini atau yang ada di lab ini untuk memastikan nih pemahaman terhadap prosedur keselamatan di lab ini, itu bagaimana Mas kira-kira? Mungkin kalau pelatihan K3L secara berkala ini menurut saya melibatkan penyampaian materi bahaya, di mana cara kerja yang aman, habis itu penggunaan APD, serta tingkat darurat dari kecelakaan kerja tersebut.
Nah, habis itu ada yang namanya simulasi kecelakaan dan pemadaman kebakaran yang sering kita lakukan untuk meningkatkan kesiagapan. Jadi di sini tuh ada pelatihannya. Sebelum kita melaksanakan K3L ini di bagian lab pneumatik dan hidrolik, kita ada namanya pelatihan. Jadi pelatihan tersebut berfungsi ketika terjadi kecelakaan kerja, kita sudah harus tahu nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat. Mungkin itu sih Mas Satrio. Baik Mas Kevin, terima kasih atas waktunya nih. Nah, kita sudah berbincang-bincang cukup lama ya untuk mempertanyakan bagaimana kondisi K3L yang ada di lab ini. Nah, mungkin terima kasih kepada Mas Kevin atas waktunya. Aman Mas. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Saya Satrio Bayu Haji dan rekan saya. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami K3L di Lab Pneumatik. Saya Isni. Saya Satrio. Saya Januar Roka. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.